Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token Tribe ya. Dimana token Tribe ini unjuk gigi pada hari ini dari harga low 2,74 sempat pump 6,96, artinya dia pump di 100% lebih. Kemudian market setelah dia pump 100%, dia koreksi. Lantas posisi sekarang udah mulai recovery lagi ya. Nah ini teman-teman, untuk para trader ya, apalagi pemula ya, jangan mudah terpesona dengan koin-koin atau token-token yang selalu unjuk gigi, tetapi ada udang di balik batu. Karena apa? Ya tetap kita perhatikan manajemen risiko, jangan mudah terpesona. Jangan sampai kita selalu kejar kereta masuk di harga pucuk, sehingga ketika dia balik arah maka akan cuan, maka akan sangkut dalam. Tadi sempat hampir 7,0, 6,8 rupiah dari harga 2,7, artinya sudah 120% koreksi, dan kini market sudah mulai recovery lagi di harga tadi koreksi di harga 3,2, 3,4. Ini sudah 5,3. Jadi kalian sudah cuan, lakukan take profit. Lagi market sudah menunjukkan ya culam atau vertikal. Jadi teman-teman harus perhatikan manajemen risiko ya, jangan pernah kita selalu berharap cuan, tapi tetap perhatikan risiko. Ya. Jadi trading itu teman-teman ya, jangan hanya fokus di otak kita, profit, tapi tetap safety, keamanan kita harus kita jaga, harus kita manajemen. Kalau keamanan kita tidak kita manajemen, maka kita akan kebablasan, sehingga ya dengan nafsu kita yang bergebu-gebu, keasikan profit, akhirnya kita lepas kontrol. Lepas kontrolnya apa? Ketika dia market sudah semakin gaspol, kita akan menambah muatan di harga pucuk tanpa kita sadari, karena dibawa dengan nafsu ya, atau terbakar emosi kita ya. Kita sudah cuan 5 juta, kita masuk, ternyata dia masih gaspol lagi, maka uang 5 juta BNB kita ini kita belikan semua all in di atas di harga pucuk, karena dengan nafsu kita yang tidak terkendali atau kontrol ya. Sehingga setelah kita beli all in di atas, market berbalik arah, terjun bebas, maka profit yang sudah dapat 5 juta tadi akan hilang lagi, bahkan depo kita semakin menipis. Itulah teman-teman kalau bermain di kripto. Jadi harus utamakan ya, bisa menetralisir hawa nafsu. Kalau sudah bisa menetralisir hawa nafsu, baru diimbangi dengan ilmu analisa, nah barulah teman-teman menjadi pemenang bermain kripto. Ya, kalau tidak ya itu tadi, selalu yang kita mainkan spekulasi dan spekulasi. Yang namanya spekulasi artinya bisa untung bisa rugi, 50-50. Nah sedangkan trading itu yang bagus bukan 50-50 hasilnya. Kalau 100% dalam prediksi, artinya 80% profit, 20% sangkut. Itu bagus. Apalagi sampai tembus di 90% profit, 10% sangkut. Artinya persentasenya lebih besar kemungkinan profit daripada sangkut itu. Tapi kalau 50-50 artinya spekulasi. Apalagi kalau 70-30. 70 sangkut, 30 profit. Itu kejar kereta itu. Kejar kereta itu mulai dari 10 sampai ke 50 spare profitnya. Jadi jaminan untuk dapat profit itu 10% sampai 50%. Itu kalau kejar kereta masuknya. Ya. Jadi kalau berbalik arah kita bisa sangkut, kalau dia masih maju kita cuan, tapi peluang cuannya kecil. Tuh, karena momen tidak tepat. Kita melihat market sudah positif. Mengejar kereta yang sedang melaju kencang, kita kejar. Memang cuan kalau memang kebenaran, tapi nggak bisa besar. Nggak bisa besar. Ya. Jadi tetap perhatikan ya manajemen risiko agar kita trading itu tidak kebablasan. Tahu sendiri lah bermain di micin ya. Kita bermain di micin ini sama saja bermain dengan api. Bermain dengan api ini ya bisa memang membawa kita jadi besar, tapi awas kalau salah bisa membakar kita. Kita bisa jadi abu dibakar oleh api ini. Nah, jadi benar-benar menganalisa sebelum memutuskan beli kripto ya. Kalau teman-teman sudah pandai latihan mental dan juga bisa memanajemen hati dari rasa tamak dan rakus ya, serta ditambah dengan ilmu analisa kripto yang sangat mendalam, sudah piawai dalam menganalisa baik fundamental maupun teknikal, baru teman-teman jadi pemenang. Walaupun teman-teman jago ilmu ya, fundamental dan teknikal, dan juga news teman-teman ikuti semua, tetapi
hawa nafsu teman-teman belum bisa menetralisir atau menundukkan hawa nafsu kita, belum tentu teman-teman jadi pemenang. Masih ada 50-50, masih spekulasi antara sangkut dengan profit. Tapi kalau kedua itu sudah dihandle, pertama sudah bisa mampu menundukkan hawa nafsu kita, bisa menetralisir hawa nafsu, dan kedua diimbangi dengan ilmu analisa kripto yang sangat dalam, itu akan jadi pemenang. Nah, latihan hawa nafsu itu teman-teman butuh waktu bertahun-tahun, tidak bisa bin salabin. Kita belajar analisa kripto saja tidak cukup 1 bulan. Jadi kita dapatkan ilmu itu secara teori, lantas dari praktek itulah kita dapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itu merupakan ilmu yang berharga bagi kita dalam menganalisa kripto dan memahami karakteristik suatu koin, ya teman ya. Makanya saya tekankan, sering saya ulangi di konten saya itu, trader pemula bagusnya ikut kelas biar dapat ilmu edukasi lebih tinggi. Nanti kalau teman-teman sudah dapat edukasi secara teori, nanti dipraktekkan langsung trading, jadi ilmu itu nanti menyatu dengan mendapatkan pengalaman yang kita dapatkan trading tiap hari itu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita ingin mempraktekkan ilmu kita, mau dapatkan pengalaman, kalau kita belinya konyol, ikut-ikutan tanpa analisa, ya. Tapi kalau kita punya ilmu, nanti ke depannya kita bisa menganalisa sendiri dan jadilah trader yang mandiri. Artinya, ya teman-teman nanti akan mendapatkan ilmu lagi dari pengalaman teman-teman. Jadi nanti pinter sendiri. Kita tuh nanti pinter sendiri, punya trik sendiri, nggak ketergantungan sama orang lain, nggak ketergantungan dengan siapapun. Kita percaya dengan analisa kita. Walaupun pakar mengatakan ini akan pump, kalau kita sudah menganalisa menurut keyakinan kita dam, kita lebih yakin dengan analisa kita. Kalau saya gitu, saya nggak mau terpaku dengan siapa yang analisa, saya lebih percaya dengan analisa saya. Karena saya berdasarkan pengalaman, ya, dan itu sudah kita riset bertahun-tahun. Ya. Nah, kalau kita mudah goyah, lihat ada yang FOMO kayak gini kita ikut, ada yang puder kita goyah, ya. Puder mengatakan ini kita goyang. Nah, itu artinya belum percaya diri kita dalam menganalisa suatu kripto, baik untuk memilih token yang potensial maupun menentukan open posisi masuk dan open posisi jual, ya. Kalau kita sudah percaya diri, kita tidak goyah, tidak terpengaruh dengan FOMO, tidak terpengaruh dengan puder. Karena kita teguh dengan pendirian kita, karena kita membeli kripto berdasarkan kata hati, keyakinan kita. Tuh, kalau kita sudah yakin, hakul yakin, kenapa goyang? Kalau masalah untung rugi kan itu sudah resiko. Kalau sudah berani terjun dunia cryptocurrency, artinya siap rugi, siap untung. Siap untung, siap rugi. Ya, teman ya. Nah, jadi untuk balik ke market tribe, teman, ini saya sarankan jangan terlalu nafsu mau masuk ya. Masuk kalau mau memang ini tadi dikit-dikit. Karena ini high risk. Ini risiko tinggi. Mengapa saya katakan risiko tinggi? Token ini kapitalisasi pasarnya 266 miliar. Transaksi hari ini 461 juta. Maksimal supply ada 50 miliar. 50 apa nih? 50 juta ya. Oke, 50 juta. 50 juta. Nah, sedangkan ininya apa? Sedangkan holder sudah 6.116 address. Nah, tetapi teman-teman, biasanya dia posisi walaupun supply dia hanya 50 juta, karena dia pernah big pump di harga tinggi, itu tetap kita perhatikan manajemen risiko. Mengapa saya katakan harus perhatikan manajemen risiko? Ini kita lihat historical datanya ya. Historical datanya, kita lihat. Pada tahun lalu harga dia Rp47, 1 tahun yang lalu ya. Sekarang 5.195, artinya crash. Nah, ini pernah dia di harga 124. Tuh. Di bulan Maret tadi 124 ya. Bahkan sempat di 212. Lihat di tanggal 29. Ya. 29 212 rupiah. Tuh dia big pump ya. Memang banyak yang panen pada waktu itu ya. Tapi ini dia akan seolah-olah mencoba untuk big pump lagi di atas new ATH. Di atas 212. Tapi menurut hemat saya belum tentu dia akan menyentuh ke sini ke 212 ya. Bahkan ini beresiko dia pump itu untuk mencari korban sangkuter ya. Jadi tetap perhatiin resiko, boleh beli tapi dikit-dikit, jangan nafsu, jangan all in, nanti resiko ya. Itu ya teman ya. Semoga cuan yang sudah masuk di harga bawah, dan jual jika sudah pump. Jangan terlalu ambisius ingin menyentuh new ATH di atas 212, dan itu kecil kemungkinan ya. Kalaupun teman-teman benar, itu hanya kebenaran saja ya.
Terima kasih edukasi dan informasi saya berikan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen dan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.